Banyak yang belum tahu, ternyata mulai tanggal 31 Juli 2025 ya, posisi DC pinjol lapangan bakal berubah total. Bahkan bisa jadi dihapus. Nah, apa kamu nasabah pinjam online? Kalau kamu nasabah pinjam online, simak video ini sebelum DC lapangan datang ke rumah kamu. Nah, jadi apa hubungannya dengan tanggal 31 Juli 2025 ini? Nah, mungkin kalau kamu simak video saya yang ini ya, yaitu mulai tanggal 31 Juli 2025 pihak pinjol legal wajib lapor ke Slik OJK. Nah, terus apa hubungannya Slik OJK dengan DC pinjol ataupun dengan DC lapangan pinjol? Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, tapi jelas ini ada hubungannya. Jadi alangkah baiknya mending kamu simak dulu deh video yang itu. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Karena menurut saya itu sangat penting dan tidak penting. Tapi menurut saya itu sangat penting. Karena kalau kamu nasabah pinjaman online, kamu harus tahu, Slik OJK tidak seperti dulu lagi. Maksudnya, nama kamu masuk Slik OJK itu tidak selama dulu. Kan kalau dulu ya, kalau aturan OJK yang dulu, nama kamu masuk Slik OJK itu setelah 3 bulan galbay ataupun 90 hari galbay. Nah, sekarang beda lagi. Mau kamu galbay 1 minggu, kamu galbay 5 hari, kalau nama kamu dikirimkan oleh pihak pinjol legal ke pihak OJK ya, atau dilaporkan ke Slik OJK, maka nama kamu masuk Slik OJK. Tidak harus nunggu 90 hari ataupun 3 bulan. Tapi itu berlaku untuk 31 Juli. Lalu apa hubungannya Bang Slik OJK dengan DC pinjol ataupun DC lapangan pinjol? Yang katanya mungkin bisa saja dihapus ataupun tidak digunakan lagi. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, ya jelas mungkin saja tidak bisa digunakan lagi ataupun dihapus oleh pihak OJK. Dan banyak yang bertanya juga, Bang katanya kalau kita galbay 1 minggu atau galbay 5 hari, misalnya nama kita masuk Slik OJK nih, nah apakah pihak pinjol legal atau DC pinjol legal masih menagih kita atau meneror kita? Kan nama kita sudah masuk Slik OJK, apakah masih diteror ataupun di spam SMS ataupun didatangi ke rumah? Nah, sebenarnya itu pertanyaan yang bagus dan sulit dijawab juga, tapi di sini ada jawabannya. Namun baru-baru ini pihak OJK sudah mengumumkan, bukan mengumumkan sih, lebih tepatnya sudah ada rencana bahwa kedepannya penagihan pinjaman online itu hanya lewat digital saja. Tidak ada DC lapangan, lebih tepatnya DC lapangan akan dihapuskan. Kenapa alasannya? Karena banyak pelanggaran. Maksudnya banyak melanggar aturan-aturan OJK. Karena seperti yang kamu ketahui aja, seperti misalnya melanggar tidak membawa surat tugas, tidak membawa IDKAR, dan lain-lain. Intinya banyak lagi yang dilanggar oleh DC lapangan pinjol legal. Nah, mungkin pihak OJK ini sering melihat seperti DC lapangan pinjol legal marah-marah dan lain-lain. Karena itu sudah jelas melanggar aturan dari pihak OJK. Di mana pihak OJK juga melarang keras untuk DC lapangan pinjol legal melakukan hal tersebut. Karena mereka sudah diberi kode etik dari pihak OJK. Tapi faktanya, kebanyakan DC lapangan pinjol legal tidak seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi salah satu alasan pihak OJK akan melakukan hal tersebut. Dan apa hubungannya dengan Slik OJK? Nah, hubungannya sudah jelas. Jadi mungkin diadakan aturan tersebut ya, yaitu nama kalian mau 1 minggu, mau 5 hari masuk Slik OJK nih, supaya misalnya tidak diteror lagi, tidak datangi DC lapangan. Cuman kan nama kalian masuk Slik OJK, kalian tidak bisa menguras pinjol ataupun kalian tidak bisa gali lubang tutup lubang pinjol. Karena di tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan atau hampir semua nasabah yang galbay atau bayar di pinjol legal ya, apalagi yang terjerat pinjol itu dari gali lubang tutup lubang pinjol. Nah, kalau nama kamu sudah masuk Slik OJK, kan otomatis kamu tidak bisa gali lubang tutup lubang pinjol. Karena sudah otomatis pinjaman kamu pasti diautol ataupun auto ditolak. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, potong dulu. Buat kamu yang bergabung ke grup WA Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Galbay ini kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay atau bayar di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa cerita. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat, grup WA Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa juga, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima Bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke laptop pembahasan.
yaitu tentang penghapusan DC lapangan pinjol legal atau DC pinjol legal. Apa hubungannya dengan tanggal 31 Juli yaitu dengan SIK OJK? Jadi hubungannya seperti itu. Ya emang tujuannya baik untuk nasabah pinjam online ataupun untuk nasabah galbay pinjol legal. Karena seperti yang saya jelaskan di video-video yang sebelumnya ya. Yang video di awal itu untuk linknya ada di deskripsi video ini ya. Kalau kamu simak video yang itu dulu, baru kamu simak video ini, pasti kamu paham apa yang saya maksud. Jadi itulah yang saya maksud, hubungan DC pinjol legal dengan SIK OJK ini. Karena banyak yang bertanya-tanya, kalau nama kita 5 hari masuk SIK OJK, apakah kita masih diteror? Atau kita masih di SMS untuk membayar? Kan nama kita masuk SIK OJK. Apa iya kita masih diteror? Kan masih banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit demi sedikit pihak OJK mungkin karena melihat banyak nasabah yang diteror oleh DC pinjol legal, makanya yang mereka rubah yang awal itu yaitu tentang aturan masuk SIK OJK. Nah, nantinya ke depannya seperti DC lapangan mungkin hanya penagihan digital saja dan lain-lain. Karena dijelaskan juga kenapa alasan DC pinjol legal atau DC lapangan pinjol legal itu akan dihapus. Ini mungkin. Nah, itu karena banyak pelanggaran ataupun DC lapangan pinjol legal itu banyak melanggar aturan dari pihak OJK. Ya, buat kamu nasabah pinjam online atau buat kamu nasabah pinjol legal, ya kita hanya bisa berdoa saja. Maksudnya berdoa ya, supaya OJK ini emang benar-benar melakukan hal tersebut. Nah, gimana menurut kamu? Apakah sekarang pihak OJK memihak kepada kita atau kepada nasabah pinjam online yang galbay atau galbay di pinjol legal? Nah, jika kamu sependapat seperti saya, kamu komen di video ini. Apakah pendapat kita sama? Karena menurut saya, sejauh ini aturan-aturan OJK yang baru ini ya, menurut saya emang agak memihak ke nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal atau ke nasabah pinjam online. Apalagi kalau kalian sudah lihat video saya yang sebelumnya, pasti kamu tahu alasannya kenapa saya bilang pihak OJK sekarang memihak ke nasabah pinjam online. Nah, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan memberikan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.